lalui itu adalah sakaratul maut. Nah, kayak apa cara supaya sakaratul maut ini husnul khatimah? Karena bila ini kada husnul khatimah, kada bakal sampai ke surga. Kalaupun sampai ke bisa macam-macam yang dilalui, susah payah. Nah, jadi kita hitung sejak dini sanggup untuk sakaratul maut supaya husnul khatimah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita? Ujar Nabi kita, kematian itu sesuatu yang sangat sulit. Sakitnya mati itu komplit rohani dan jasmani. Nah, itu sakitnya mati. Nah, satu sakitnya sakit penyakit dulu. Malaikat mencabut nyawa dari urat-urat. Itu sakit luar biasa. Ujar Nabi kita mengatakan sakitnya luar biasa. Ini Nabi yang mengisahkan. Satu itu. Sakit yang kedua sakit hati. Apa sakit hati? Meninggalkan anak, meninggalkan laki, meninggalkan bini, meninggalkan kabun, bagi nambisi kabun. Meninggalkan mobil, bakal bisa nambisi mobil. Meninggalkan gedung, nambisi gedung. Sakitnya hati luar biasa. Kalau kita berisi gedung, gedung kita hilang sebuah. Sakitlah hati, sakit. Mati pang, semuaan ditinggalkan. Bayangkan sakitnya hati orang hendak mati itu. Apalagi rumahku negananya. Kenapa aku mati, biniku kawin ke lain. Sakit bana hati ini kira-kira itu. Mana sudah penyakit di awak, tambah sakit hati. Bakal meninggalkan orang-orang yang dicintai, meninggalkan hal-hal yang dicintai. Jadi sakitnya mati itu komplit sakitnya. Nah, disitulah Nabi kita memberikan doa supaya kita nyaman menghadapi mati itu. Banyak doa, tapi kada semua doa untuk itu. Nah, Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan beliau berdoa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini doa dipakai Nabi. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan itu mati atasku. Ini doa dibaca Nabi. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku 'alal maut menghadapi mati. Wa hawwinhu 'alayya, mudahkan mati itu atasku. Nah, kalau kita takutan menghadapi mati, baca doa nih. Engkau ada takutan, engkau ada baca, kada apa-apa. Mun asa takutan mati, baca doa nih. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan itu kematian atasku. Nah, itu doa. Yang kedua, menghadapi sakaratul maut itu, ujar Nabi kita, akhbarani Jibril, aku dikabarkan oleh Jibril, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih, bahwa la ilaha illallah teman penghibur kita waktu kita mati. Jadi dua itu sekada-kadanya persiapan kita yang kita perhitungkan sejak sekarang untuk menghadapi sakaratul maut itu. Pertama doa, yang kedua perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Supaya apa? Karena la ilaha illallah ini akan menjadi teman menghibur kita pada waktu sakaratul maut. Bini kada kau menghibur, laki kada kau menghibur, anak cucu kada kau menghibur lagi. Yang bisa menghibur kita waktu sakaratul maut hanya satu, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita beramal la ilaha illallah berapa sehari, itu kan di waktu sakaratul maut dia akan muncul.
menjadi penghibur kita, penentram hati kita menghadapi malaikat maut. Nah, jadi ini bekal yang mesti kita siapkan untuk menghadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت Al-Ayah. Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menemui sahabat-sahabat walaupun hanya melalui suara. Dan insya Allah suatu saat kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertatap muka secara langsung. Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, sesuai dengan tadi prolog di awal ya, bagaimana guru kita ya menyampaikan bahwasannya manusia itu atau makhluk ataupun setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati atau pasti akan merasakan maut. Seperti halnya baginda Nabi Muhammad SAW, ketika baginda Nabi mendekati daripada masanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada satu saat itu ketika baginda Nabi sedang dipangku dalam pangkuan Siti Aisyah, datang kepada beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Nabi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habibullah. Siapa yang datang menemui Rasulullah SAW? Tak ada lain adalah Malaikatul Israel yang diutus Allah untuk mencabut nyawa setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Lalu baginda Nabi menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Israel menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwasannya aku diutus menemuimu untuk mencabut nyawamu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pesan, yakni mana yang akan engkau pilih daripada dua pilihan berikut ini. Seandainya saja engkau memilih salah satu di antaranya, niscaya aku tidak akan melakukannya. Apa pilihannya tersebut? Yang pertama, al-baqa fid dunya, tetap kekal hidup di dunia. Dan yang kedua, ar-rafa'iqul a'la, atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, memilih al-baqa fid dunya, maka aku akan membiarkan engkau selamanya. Namun apa yang baginda pilih?
baginda Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Ar-Rafi'ul A'la, kembali kepada Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Israel pun mulai mencabut nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu terjadi, baginda Nabi Muhammad sedikit berteriak, ma hadza ya Israel, ma hadza ya Israel. Malaikat Israel mengatakan, hadza syakaratul maut. Ini adalah sakaratul maut. Betapa sakitnya sakaratul maut. Lalu dengan mengangkat kedua tangan, ya Allah, jikalau ini memang sakitnya sakaratul maut, maka janganlah timpakan sakitnya ini kepada umatku, kata baginda Nabi. Apa yang baginda Nabi Muhammad SAW katakan atau doa dalam ketika sakaratul mautnya? La ilaha illa innalil maut. Lalu apa yang dikatakan? Sesungguhnya Allah, apabila ini memang benar sakitnya rasa sakaratul maut, maka cukup timpakanlah kepadaku, ringankanlah derita sakaratul maut. Lisyakaratil maut, Allahumma khafif alayya syakaratil maut. Baginda Nabi berdoa untuk meringankan sakaratul maut. Apa yang dikatakan malaikat Israel? Wahai baginda Nabi, sesungguhnya sakit yang engkau rasakan ketika sakaratul maut adalah sudah 70 kali aku kurangkan rasa sakitnya itu. Betapa rasa sakitnya ini maha dahsyat ketika sakaratul maut. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma khafif ala ummati syakaratul maut wa syakil alayya. Baginda Nabi mengangkat kedua tangannya untuk cintanya kepada umatnya seraya berdoa, Allahumma khafif ala ummati. Ya Allah, ya Rabb, ringankanlah siksa, ringankanlah rasa sakitnya terhadap umatku saat sakaratul maut, dan tibakanlah semuanya itu kepadaku. Ini merupakan bukti cinta baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga dalam keadaan detik-detik terakhir pun baginda Nabi masih memikirkan umatnya. Akrimini ala ummatis salam, akrimini salam ala ummati wa ala man tabi'ati ila yaumil qiyamah. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika hendak sakaratul maut masih menitipkan salam kepada kita, masih menitipkan salam kepada umatnya. Maka pesan baginda Nabi ketika sakaratul maut menjelang, apa yang dikatakannya? Ummati, 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 umatku, 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 dan umatku. Ini merupakan salah satu bentuk cinta yang nilainya tidak akan pernah kita bisa ukur dengan apapun juga. Layaknya seorang ibu ketika anaknya sakit, maka ibu tersebut akan berdoa, ya Allah, timpakanlah rasa sakit ini kepadaku, jangan kau timpakan kepada anak-anakku. Begitu pula baginda Nabi Muhammad SAW ketika merasakan bagaimana rasa sakitnya saat sakaratul maut, maka baginda Nabi berdoa, Allahumma khaffif
ala ummati syakaratul maut wa syaqil alayya. Ya Allah, ringankanlah derita sakaratul maut atas umatku dan timpakanlah semua kepadaku. Begitu cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama memanjatkan atau melantunkan sholawat kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut menjelang menitipkan salam kepada kita. Malah kita didahului oleh baginda Nabi dengan mengucapkan salam kepada kita. Lantas apa kita umatnya tidak mengucapkan salam kepada baginda Nabi? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Ini mudah-mudahan menjadi penggerak kita. Mudah-mudahan menjadi pemicu kita lebih mencintai lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi. Ada satu riwayat ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin meninggal, Selasa, Rabu dimakamkan. Sayyidina Fatimah radhiyallahu an bertanya kepada Anas, ya, yang menguburkan jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuba anfusakum at-tahtu rasa Rasulullah? Apakah engkau mengetahui yang engkau makamkan tersebut adalah Rasulullah, kekasihnya Allah? Anas menjawab, jika kami mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah, maka kami tidak akan pernah menguburkannya. Dan kami dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maha benar, maha bijaksananya baginda Nabi. Tidak ingin dituhankan oleh umatnya, maka Allah melupakan dan dikuburkan layaknya manusia seperti biasa. Namun baginda Nabi, pesan yang terakhir ketika syakaratul maut jelas bahwasannya baginda Nabi menitipkan 2 buah senjata kepada kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, di mana apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kalian akan selamat fid dunya wal akhirah. Apa itu wasiat dan senjata yang ditinggalkan oleh baginda Nabi? Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, terima kasih telah menemani saya. Walaupun singkat, walaupun hanya sesaat, namun mudah-mudahan ini menjadi sebuah peringatan, ini menjadi sebuah teguran, ini menjadi sebuah pelajaran, khususnya bagi saya pribadi, mudah-mudahan umumnya bagi semua sahabat-sahabat di luar sana. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan tutupan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kealpaan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kehilafan itu datangnya dari kami sendiri, karena sebagai seorang insan, karena sebagai seorang manusia, itu tidak lepas daripada khilaf dan salah. Insanu ma'alul khata'. Untuk itu mohon dibukakan pintu kemaafan yang selebar-lebarnya. Terima kasih sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Tak henti-hentinya kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang terus mendukung semua channel-channel muslim, terutama channel Panji Islam Media. Apabila ini dirasa perlu, apabila ini dirasa bermanfaat, apabila ini dirasa berguna, boleh silahkan klik share, bagikan sebanyak-banyaknya, sehingga di akhir kelak hidup kita hanya satu kalimat thayyibah yang akan menutup akhir napas kita, sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita di awal. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.